Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para ustadz dan ustazat, ikhwan wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan dan perkenaan nikmat darinya, kembali kita dikumpulkan di dalam majelis subuh ini untuk kita bersama-sama mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan atau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah bermajelis ilmu menambahkan untuk kita ilmu dan memberikan kita taufik pemahaman untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui dan mengilmui apa yang kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim dan mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Insya Allah pada kajian di iktikaf subuh hari ini, di hari yang kedua kita beriktikaf, kita akan mempelajari, mendalami tentang belajar dari keluarga Ibrahim. Belajar dari keluarga Ibrahim. Nah, selalu kita membaca salawat, terutama di tasyahud akhir. Sehingga setiap hari dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita telah membaca minimal 5 kali salawat. Membaca 5 kali salawat ketika kita melakukannya di tasyahud akhir. Itu paling minimal. Ketika kita mengamalkan zikir pagi dan zikir petang, kita bersalawat masing-masing 10 kali. Berarti sudah 25 kali kita bersalawat minimal. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, ya, dan amalan-amalan selawat yang kita lakukan, maka sejatinya setiap hari kita telah banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma, wahai Allah pemilik asmaul husna, sholli ala Muhammad, berikanlah keselamatan, berikanlah kesejahteraan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama shallaita, sebagaimana engkau telah memberikan kesejahteraan, keselamatan ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sungguh engkau Hamidun maha terpuji.
Majidun maha terpuji. Wa barik ala Muhammadin, berikanlah keberkahan terhadap Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta, sebagaimana engkau berikan keberkahan, ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Ibrahim, innaka hamidun majid, sungguh engkau hamid, maha terpuji, majidun, maha terpuji. Nah, ketika kita membaca salawat ini, tidak kurang atau minimal 25 kali sehari, ya tentu dengan mengamalkan zikir pagi dan petang tadi. Apa yang kita rasakan pada diri kita? Apa yang kita rasakan pada diri kita? Adakah kalimat yang terucap di lisan kita dengan melafazkan salawat ini memberikan pengaruh pada hati kita? Ataukah dia hanyalah sekedar pergerakan bibir yang terucap, tapi kita sama sekali tidak merasakan pengaruhnya di hati kita? Nah, coba perhatikan gambar di atas. Kira-kira apa yang membuat mereka meneteskan air mata tatkala mereka menyanyikan syair-syair lagu? Apa yang membuat mereka kira-kira meneteskan air mata? Tentu karena mereka meresapi, merenungi, menghayati setiap syair-syair dari lagu yang dia nyanyikan itu. Maka syair-syair lagu itu memberikan pengaruh pada hatinya. Lalu kemudian dia pun hanyut dalam syair tersebut, meresapi maknanya hingga meneteskan air mata. Kenapa keadaan ini tidak kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran? Kenapa keadaan ini tidak kita rasakan ketika kita bersalawat? Kenapa kondisi ini tidak kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat? Mungkin kita belum memahami makna dan kandungan dari apa yang kita ucapkan itu. Sedangkan mereka berusaha menyelami kata demi kata dari syair lagu yang mereka ucapkan itu. Saya pernah menanyai mahasiswa yang akan sidang skripsi, ya, sebab sebelum melakukan sidang skripsi mereka terlebih dahulu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan ketakwaan, keimanan, pertanyaan seputar universitas. Kebetulan saya ditunjuk oleh pihak fakultas untuk menguji mahasiswa, menanyakan beberapa hal berkenaan dengan keimanan dan ketakwaan. Datanglah beberapa mahasiswa di meja saya untuk diuji, dan di depan saya sudah ada lembaran penilaian. Saya tanya kepada mereka, kalian berniat setelah lulus dari kampus ini akan jadi apa? Mereka mengatakan, saya akan jadi pengajar Ustadz, saya jadi guru, saya akan mengabdikan ilmu saya di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya bertanya kepada mereka, kepada peserta yang pertama, saya tanya, coba artikan kepada saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Blank. Bayangkan ini mahasiswa semester 8 akan selesai dan niatnya pengen jadi guru, jadi pengajar. Saya bertanya, apa arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nggak bisa dia jawab. Saya berpikir mungkin dia saja. Saya bertanya kepada yang di sampingnya, kamu apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Juga tidak bisa jawab. Saya tanya lagi peserta yang ketiga, juga nggak bisa jawab. Ya, ini fenomena mahasiswa yang akan keluar dari fakultas Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak tahu. Dan saya menanyakan itu juga ada dasarnya. Kenapa? Karena penyakit yang sangat berbahaya, kata Rasulullah, yang bisa merusak amal soleh itu ada dua. Ada penyakit hati yang merusak amal soleh sebelum dikerjakan amal soleh itu. Penyakit itu disebut dengan riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini menghapus amal soleh sebelum dikerjakan amal soleh.
Sedangkan penyakit kedua yang berpotensi menghapus amal soleh setelah dikerjakan adalah ujub. Ijabul mar'i binafsihi. Takjubnya seseorang pada dirinya merusak amal soleh setelah dikerjakan. Maka dua penyakit ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apa terapinya? Terapinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu terapi untuk membersihkan hati dari penyakit riya dan sum'ah. Bahwa murni kita beribadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Sedangkan terapi membersihkan hati dari penyakit ujub adalah wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita mampu melakukan banyak kebaikan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah. Kita bisa bersedekah di bulan-bulan Ramadan seperti ini, di hari-hari di bulan Ramadan, kita mampu bersedekah setiap hari, bukan karena kita banyak harta, tapi karena pertolongan Allah yang menggerakkan hati kita untuk berinfak bersedekah. Sebab sedekah itu tidak dikaitkan dengan banyak harta, tapi dikaitkan dengan rasa cukup yang Allah tanamkan pada hati seorang hamba. Makanya gaya hidup ahli sedekah itu Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, akan selalu berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak. Kenapa? Karena gaya hidup tidak dikaitkan dengan banyak harta. Si Korun banyak hartanya tapi bakhil berinfak, bakhil berzakat, padahal hartanya banyak berlimpah. Kenapa dia bakhil berinfak? Karena Allah mencabut rasa kaya di dalam hatinya. Jadi kita mampu melakukan banyak kebaikan itu karena pertolongan Allah. Kita mampu melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita tahu ilmunya, bukan. Kita bisa berlama-lama dalam qiyamul lail bukan karena kita masih muda, tapi karena pertolongan Allah. Makanya di ujung ayat Al-Baqarah 185 kita diingatkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Coba kita buka tafsirnya. Walitukmilul iddah, diantara perluasan maknanya agar supaya kalian menyempurnakan hari-hari Ramadan itu dengan ibadah. Agar supaya kalian benar-benar memaksimalkan hari-hari Ramadan itu dengan ketaatan. Dan jika kalian mampu melakukannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kamu harus besarkan Allah, agungkan Allah, karena Allah yang memberikan hidayah kepadamu. Bukan karena kita hebat. Kalau karena kita kuat lantas bisa qiyamul lail, saya yakin banyak orang yang lebih kuat dari kita di luar sana. Tapi malam-malam Ramadan mereka di kafe-kafe, mereka di swalayan-swalayan, mereka di emperan-emperan jalan. Mereka tidak sedang beribadah kepada Allah. Maka beruntung dan bersyukurlah kita. Kita bisa itikaf di sini bukan karena memang kita kosong agenda, bukan memang karena kita ada waktu, tidak. Kita bisa beritikaf itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bertanya hal itu kepada mahasiswa tadi dan mereka nggak bisa jawab. Saya bertanya kepada dia, kamu sekarang usianya berapa tahun? Dia jawab, saya 22 tahun Pak. Satu lagi 23 tahun Pak. Satu lagi, saya 20 tahun Pak. Baik, anggaplah kalian balik usia 10 tahun. Sekarang coba kamu hitungkan ke saya, sudah berapa kali kamu baca surat Al-Fatihah dari usia 10 tahun sampai usia kamu 23 tahun, 22 tahun, 20 tahun. Coba hitungkan. Minimal 17 kali setiap hari kamu baca. Karena sholat 5 waktu. Berarti sudah berapa ratus ribu kali kamu baca. Setiap hari 17 kali. Dia hitunglah. Satu hari 17 kali dikali 30 hari berarti satu bulan sekian ratus kali. Dikali 12 sekian dalam setahun. Lalu dikali lagi dengan usia dia 23 tahun berarti 13 tahun. Nggak dihitung usia 10 tahun ke bawah. Ketemulah angka ratusan ribu kali dia baca Al-Fatihah. Saya katakan kamu sudah baca ratusan ribu kali Al-Fatihah. Hingga detik ini kamu belum tertarik untuk tahu artinya. Hingga detik ini kamu belum juga tergerak hatimu untuk memahami maknanya. Bagaimana dengan surah-surah yang lainnya? Induk Al-Quran saja
Ummul kitab, kamu tidak tergoda untuk tahu artinya. Apa yang akan kamu ajarkan kepada umat? Sementara para ulama mengatakan, faqidu syai'i la yutihi. Bagaimana seseorang akan mengajarkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak tumbuh di hatinya? Makanya ada fenomena yang disampaikan oleh Syekh. Dia mengatakan bahwa aku takjub di Indonesia ini, Masya Allah, banyak para pencinta Al-Quran, penghafal Quran. Tapi yang aku sedihkan adalah sedikit dari mereka yang mau memahami ayat-ayat Al-Quran. Sedikit yang mau memahami ayat-ayat Al-Quran. Nggak usahlah dulu surah-surah yang lain. Al-Fatihah dululah. Al-Fatihah dulu. Kalau saja Al-Fatihah nggak tergoda, maka lebih tidak tergoda lagi untuk tahu bacaan-bacaan yang lain. Buktinya, saya langsung tanya, oke, kalau Al-Fatihah kamu tidak tergoda untuk tahu artinya, saya yakin kamu lebih tidak tergoda lagi tahu arti yang lain. Saya langsung tanya kepada Mas tadi. Coba artikan saya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. 3 kali kamu baca dalam 1 rakaat sholat. Berarti lebih banyak lagi kamu baca dengan usia kamu sekarang ini. Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim? Gak tahu artinya. Katanya yang satu, kamu Subhana Rabbiyal A'la. Gak tahu artinya. Doa-doa yang lain gak tahu artinya. Akhirnya tanya tasyahud awal, tasyahud akhir. Lebih nggak tahu lagi karena Al-Fatihah saja nggak tergoda, gimana mau tergoda dengan bacaan-bacaan yang lain? Nah, itulah fenomena. Dan apa yang saya katakan ini, saya tidak mereka-reka, ini adalah hal yang benar-benar saya jumpai, saya tanyakan kepada beberapa mahasiswa yang akan terjun di masyarakat dengan membawa gelar S1 Pendidikan Agama Islam. Baik. Apa pelajaran di balik salawat? Ya, apa pelajaran di balik salawat? Kita bersalawat kepada 2 orang nabi yang mulia, yang disebutkan di dalam Al-Quran menyandang kebesaran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Catat baik-baik ini, semua nabi, semua rasul adalah qudwah kita semua. Hanya saja dalam Al-Quran, hanya 2 orang Rasul yang secara khusus turun ayat merekomendasikan 2 orang Rasul ini. Yaitu baginda Nabi SAW dan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Turun ayat secara khusus merekomendasikan mereka. Nabi Muhammad SAW turun surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat itu turun merekomendasikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwatun hasanah. Lalu ayat apakah yang turun sebagai rekomendasi Nabiullah Ibrahim sebagai qudwatun hasanah? Ada yang tahu? Ayat apa yang turun merekomendasikan Nabiullah Ibrahim sebagai qudwatun hasanah? Apa Ustaz? Al-Mumtahanah ayat berapa Ustaz? Ayat 4, benar Ustaz. Terima hadiah Ustaz. Jangan lihat nilainya. Pada Ustaz. Ayat 4, benar. Surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Hanya 2 orang Rasul ini yang secara khusus ya. Semua Nabi, semua Rasul qudwah. Tetapi secara khusus turun ayat merekomendasikan 2 orang Rasul ini. Nabi Muhammad SAW dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hafalkan 2 ayat ini, hadiahnya nanti 50.000 ya. Saya bocorkan. Baik. Nah, ternyata bacaan salawat yang dibaca 1,5 miliar kaum muslimin, peruntukannya itu bukan hanya untuk 2 nama Nabi yang mulia saja, tapi juga untuk keluarga mereka. Ya, cuma ini yang jarang kita angkat nih. Selalunya salawat itu seolah-olah, padahal bacaan kita tuh Nabi Muhammad dan keluarganya, Ibrahim dan keluarganya. Tapi dalam pikiran kita ketika bersalawat itu hanya kepada Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal sebenarnya lafaznya yang kita baca itu dengan keluarganya. Akhirnya banyak dari kita tidak berusaha untuk memotret keluarga Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim.
tidak berusaha memotret keluarganya. Padahal kita selalu bersalawat. Artinya apa kita bersalawat itu? Mereka itu menjadi model. Keluarga Nabiullah Muhammad SAW adalah model bagi siapapun yang ingin membangun rumah tangga. Nabiullah Ibrahim juga adalah model dengan keluarganya bagi siapapun yang ingin membangun rumah tangga. Di antaranya adalah bahwa kalau kita memiliki anak perempuan, banyak-banyaklah belajar mengenali model keluarga Nabiullah Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW itu tidak dikarenai anak laki-laki, ada tapi tidak tumbuh sampai besar. Yang ada adalah anak perempuan Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Nabiullah Ibrahim kita tidak dapati beliau mendidik anak perempuan. Kita dapati beliau mendidik anak laki-laki sampai besar. Sehingga kesempurnaan bagi kita yang dikarenai anak laki-laki dan anak perempuan, kenali dua model keluarga ini. Pelajari model dua keluarga tersebut. Baik, apa pesan tersirat di balik salawat? Siapapun yang ingin membangun rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang sukses, harus belajar dari keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pesan tersirat di balik salawat. Dari mana memulai mempelajari kehidupan mereka? Dari mana memulai mempelajari kehidupan mereka? Mulailah dari mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran ada surat Muhammad, ada surat Ibrahim. Kenali dari situ dulu. Ya. Tadaburi surat Muhammad, tadaburi surat Ibrahim. Kenali. Nanti insya Allah ada pembahasan kita secara khusus, yaitu mengambil inspirasi keluarga dari surat At-Tahrim. Itu berbicara tentang rumah tangganya Rasul. Ya, di awal-awal surah itu berbicara tentang rumah tangganya Rasulullah SAW. Surat At-Tahrim. Baik, kita lanjutkan. Nah, mari kita, karena fokus kita adalah bagaimana belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim, jadi kita fokus pada pendidikan keluarga dari keluarga Ibrahim, ya, pendidikan parenting dari keluarga Ibrahim dengan mentadaburi Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Dengan mentadaburi Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan ayat 37. Perhatikan ayat yang ke-35. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah, disuruh kita oleh Allah mempelajarinya, mengkajinya, mendalaminya, menganalisanya. Wa idz, dan ingatlah, wa idz qala, tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ya Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Dari menyembah berhala-berhala. Perlu kita pahami ikhwatal iman wal akhwat fillah adalah bahwa Nabiullah Ibrahim itu diantara keteladanan yang ditonjolkan Allah dalam Al-Quran adalah ketawaduan. Bukan tawadu tahu warna duit, bukan. Ketawaduan itu artinya bagaimana Nabiullah Ibrahim selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan-urusannya. Dari sisi mana kata para mufassir menjelaskan ketawaduan yang banyak ditonjolkan Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Ibrahim adalah dari sisi Nabiullah Ibrahim paling banyak doa-doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita punya aplikasi kumpulan doa-doa para nabi, dan di Play Store ada kumpulan doa para nabi, kita akan dapati Nabiullah Ibrahim adalah Rasul yang doa-doanya paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Itulah bentuk ketawaduannya. Selalu melibatkan Allah.
Dan apabila kita mengumpulkan doa-doa itu atau kita analisa doa-doa Nabiullah Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran dan tersebar di banyak surat, kita akan mampu mengklasifikasikan doa-doa Ibrahim itu menjadi 3 klasifikasi utama. Doa Nabiullah Ibrahim itu dapat diklasifikasi menjadi 3. Ya. 3 visi. Jadi doa-doa Nabiullah Ibrahim dapat diklasifikasikan menjadi 3 visi utama. Yang pertama visi pribadi, yang kedua visi keluarga, dan yang ketiga visi keumatan. Dan karena Nabiullah Ibrahim adalah qudwah bagi kita, khususnya dalam ketawaduan, maka siapapun yang berdoa kepada Allah, hendaknya juga dia berdoa kepada Allah, selain memohon kepada Allah untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, minta juga kepada Allah kebaikan untuk umat ini. Itulah keteladanan. Maka kita akan dapat Ibrahim itu, selain dia berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, beliau juga akan berdoa untuk umat ini. Dan termasuk lahirnya Nabi SAW itu adalah doa Nabiullah Ibrahim yang dijabah oleh Allah, sebagaimana penjelasan para mufassir di surat Al-Baqarah ayat 129. Ketika Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabiullah Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dalam riwayat Imam Muslim, beliau memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabatnya. Ana, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim. Itu kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Kapan doa Nabiullah Ibrahim ini dikabulkan? Setelah 2800 tahun beliau berdoa. Ini juga memberikan pelajaran dalam berdoa kepada Allah harus husnuzon kepada Allah. Jangan tergesa-gesa pengen melihat hasil dari doanya. Ibrahim berdoa 2800 tahun kemudian baru doanya diijabah oleh Allah. Seringkali kita berdoa baru sebulan belum melihat hasilnya, mulai kecewa dengan Allah. 2 bulan berdoa belum ketemu hasilnya, kecewa dengan Allah. Apakah kita mengenal Allah hanya sebulan? Apakah kita mengenal Allah hanya 2 bulan? Kenapa hanya sebulan kita bisa berhusnuzon dengan Allah? Kenapa hanya 2 bulan kita bisa berhusnuzon kepada Allah? Nabi Zakaria, ya Allah, tulang-tulangku telah melemah, rambutku telah memutih, tapi aku tidak akan pernah bosan untuk berdoa kepadamu. Nabi Zakaria di awal-awal surat Maryam. Sampai tulang-tulangnya melemah, rambutnya telah memutih, kata Zakaria, aku tidak pernah bosan untuk berdoa dan meminta kepadamu. Kita baru sebulan berdoa, sudah mulai kecewa dengan Allah karena belum terlihat hasilnya. Ya. Maka ikhwatal iman, penting kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Sehingga pesan yang ingin kami sampaikan tadi, kalau berdoa jangan lupa untuk mendoakan umat ini. Jangan lupa untuk mendoakan negeri kita. Sebab itu adalah keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya sering menggunakan doa di ayat 129 tadi. Distir sedikit artinya gitu ya. Saya berdoa, Rabbana wa ba'as fina fi hadzal balad amiran muhtamman bi umuril Islam wal muslimin. Ya Allah, utuslah untuk kami di negeri ini, negeri Indonesia, seorang pemimpin yang memberikan perhatian kepada Islam dan kaum muslimin. Itu kita mengutip dari doa Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Baik, kita lanjutkan. Apa pelajaran pada ayat tersebut? Apa pelajaran pada ayat 35 surat Ibrahim ini? Pelajarannya adalah orang tua wajib mengikhtiarkan tempat dan lingkungan yang ideal untuk keluarganya, terutama untuk tumbuh berkembangnya anak keturunan. Jadi rumah itu bukan persoalan bagus,
Tapi lihat lingkungannya, tempatnya kondusif tidak untuk membentuk anak ini menjadi ahli ibadah, cinta masjid. Maka hendaknya kemudian kita ikhtiar mencari tempat dan lingkungan yang ideal untuk keluarganya. Jadi untuk para ikhwan dan akhwat calon rumah tangga nantinya yang akan membangun rumah tangga, calon keluarga, maka hendaknya kemudian di dalam memilih rumah, dalam memilih tempat, carilah tempat yang ideal, tempat yang kondusif untuk terbentuknya keturunan-keturunan yang soleh dan solihat nantinya. Faktor X sangat menentukan, faktor lingkungan sangat menentukan. Berdoalah kepada Allah, sudah ada planning, insya Allah di depan Masjid Az-Zuhra ini ada tanah 5.000 meter, itu sudah milik dari yang membangun masjid ini. Insya Allah mereka sudah menanyakan kepada kami, Pak Samsul, apa nih yang bisa diplanningkan? Di depan Masjid Az-Zuhra ada tanah kami 5.000 meter sampai depan SMA. Saya katakan bagaimana kalau kita bentuk kompleks yang di dalamnya nanti ikhwan dan akhwat yang mereka benar dan bagus akidahnya, kemudian salim ibadahnya, amalnya, sehingga insya Allah kita ciptakan lingkungan yang islami. Kita ciptakan lingkungan islami, kita bikin sekolah yang islami, sehingga insya Allah kita ciptakan masyarakat yang islami. Dan mudah-mudahan masyarakat itu menjadi masyarakat yang menjadi sampel terhadap masyarakat-masyarakat lainnya. Sehingga jika banyak masyarakat yang terbentuk dengan masyarakat islami, tidak menutup kemungkinan akan terbentuk negara yang islami. Kita mulai dari keluarga, lalu ciptakan masyarakat dengan keluarga itu. Makanya berdoalah mudah-mudahan insya Allah kita bisa segera bangun proyek besar ini, sehingga antum-antum yang masih jadi kontraktor ya tinggal di sana sebagai kontrakan, pindah ke sini nantinya ya. Dan lebih bagusnya lagi saya tawarkan bagaimana kalau kita buka kredit untuk para ustadz, para ustazah yang akan membeli tempat itu, disetujui. Insya Allah nanti kita diminta buat proposalnya ya, proposal untuk proyek pembangunan rumah ini. Entah berapa lama saya tidak tahu jadinya, yang pasti sudah ada niat, sudah ada azam yang baik insya Allah. Semoga Allah ridhoi. Baik, kemudian lingkungan atau tempat yang ideal itu adalah yang aman ya. Lingkungan atau tempat yang ideal itu adalah yang aman. Pentingnya menghindarkan keluarga dan anak keturunan dari berbagai bentuk kesyirikan dan praktiknya. Ini yang karena kemudian banyak praktek-praktek kesyirikan di masyarakat terjadi sehingga dianggap biasa. Dianggap biasa. Misalnya ada yang sakit, itu masyarakat datang memberikan usulan dan tawaran, coba datang ke dukun A, datang ke dukun B. Ya karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu, sehingga usulan-usulannya kalau kemudian ditimpa dengan penyakit-penyakit yang mungkin secara medis belum membuahkan hasil, langsung disarankan datang ke perdukunan. Dan itu yang lain menguatkan dan mendukung. Nauzubillah, tolong menolong dalam maksiat, dalam kesyirikan kepada Allah. Ada yang tawarkan jimat-jimat ditanam di depan rumah, tanah kuburan ditaburi di depan rumah. Itu usulan dari masyarakat. Dan itu ada yang kami temukan di satu tempat di daerah Bantar Kambing. Ya, satu keluarga itu dengan izin Allah kami ruqyah, semuanya satu keluarga kesurupan. Ternyata setelah cek dan recheck, lalu dikupas tajam silet dan dikabar-kabari kepada kami bahwa ternyata ada tanah kuburan yang mereka tabur di depan pagar rumah. Karena usulan dari masyarakat rawan mulai perampokan, kejahatan pencurian terjadi, maka untuk membentengi rumah mereka harus cari tanah kuburan dari seorang yang meninggal, itu dalam keadaan hamil, meninggal dalam keadaan hamil, dan dia temukan kuburan itu di Sukabumi yang usia kematiannya baru 40 hari atau tidak lebih dari 40 hari. Dicari luar biasa, pencarian beberapa bulan baru ketemu. Di daerah Sukabumi mereka dapat berita dan dibayarlah informannya, lalu mereka ambil tanah kuburnya. Itu yang ditaburi di depan rumah mereka. Itu daerah Bantar Kambing. Nah, satu keluarga diuji oleh Allah dengan kesurupan. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hati mereka. Apa itu? Ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaan rumah pertama dan utama
bagi setiap orang tua adalah membersihkan rumah dan keluarganya dari kesyirikan. Itu pekerjaan paling utama. Ya, pekerjaan paling utama setiap kepala keluarga untuk kemudian membersihkan rumahnya dari beragam bentuk-bentuk serta praktek-praktek kesyirikan. Bersihkan rumahnya dari itu. Bersihkan keluarganya dari itu. Berarti harus ada pendidikan tauhid di dalam keluarga. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat 36 surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat 36 ini? Pelajarannya adalah menyembah patung, pohon, gambar, kubur, jin, penghuni gunung, penghuni laut dan lain sebagainya adalah perbuatan sesat, perbuatan syirik. Pelakunya akan terpisah dengan keluarganya selama-lamanya di akhirat. Jadi kalau ada keluarganya yang masuk surga, maka jika ada anggota keluarga yang berbuat kesyirikan, terpisahlah mereka selama-lamanya di akhirat. Mereka hanya bisa saling lihat-melihat, tapi tidak bisa lagi bersama. Kenapa bisa saling lihat-melihat? Sebab ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, demikian pula sebaliknya. Terutama ketika mengkaji mendalami surat Al-Mudatsir dari ayat 38 sampai di ayat yang ke-47. Ketika kemudian penghuni surga itu setelah mencari anggota-anggota keluarganya dan sebagiannya ketemu, sebagiannya tidak, maka mereka memohon kepada Allah, ya Allah, kemana anggota keluargaku yang lain, kenapa tidak terlihat, tidak nampak di surga ini? Maka Allah akhirnya memperlihatkan bahwa anggota keluarganya yang tidak mereka temukan di surga itu ada di dalam neraka. Maka mereka bertanya, masalakakum fis saqar? Apa yang membuat kalian terlempar ke dalam neraka? Nah, silakan dibuka tafsirnya di ayat itu, bahwa terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, dan mereka saling lihat-melihat, tapi tidak saling merasakan keadaan. Sebagaimana hal ini kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang sedang berumroh. Saya masih sering berkomunikasi dengan Mas Tibi yang sekarang sedang umroh, yang umroh 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh Ramadan, dia umroh dan kami komunikasi lewat melalui video call gitu ya. Nah, dia mengatakan, Ustaz, di sini panas sekarang. Tapi saya nggak merasakan panasnya. Dan saya mengatakan di Bogor musim hujan, tapi dia tidak merasakan. Itu kenapa kita saling lihat-melihat, tapi tidak saling merasakan keadaan lingkungan di sana. Begitulah gambarannya. Bahwa penghuni surga melihat penghuni neraka dan penghuni neraka melihat penghuni surga. Tapi kemudian mereka tidak saling merasakan keadaan masing-masing. Dan hal itu kata para mufasir, semakin menambah kesyukuran penghuni surga. Sebab melihat penghuni neraka dalam penderitaan, mereka bersyukur mendapatkan surga. Dan semakin menambah penyesalan penghuni neraka. Sebab melihat keluarganya orang yang mereka kenali itu masuk ke dalam surga dan mereka menderita dalam neraka. Juga termasuk di dalamnya nanti, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, adalah murid-murid melihat guru-guru mereka yang ternyata nggak di surga. Guru-guru mereka melihat di dalam neraka. Ada apa? Ternyata guru-gurunya mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa aku mengajarkan kalian dakwah dan kalian mengamalkannya, dan aku melalaikannya dan meninggalkannya. Sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Maka ikhwatal iman wal hawafillah zanillahu wa iyyakum ajmain. Maka kita bertekad kuat untuk bisa bersama anggota keluarga kita ke dalam surga. Itulah kenapa nanti materi kita di akhir adalah program bersama keluarga masuk surga. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang masuk ke dalam neraka. Ya, tidakkah kita merindukan ayat fayanqalibu ila ahlihi masrura? Mereka bertemu, mereka berkumpul dan mereka dalam keadaan bergembira, berbahagia di dalam surga, sebab dia dapat yang anggota keluarganya lengkap semuanya di dalam surga. Rinduilah itu dan cintailah itu. Jadikan sebagai visi dan misi besar kita, ku anfusakum wahlikum naro.
Kemudian pelajaran berikutnya, orang tua khususnya para ayah harus menjadi pejuang dan penegak tauhid di lingkungan keluarga dan masyarakatnya, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadilah pejuang tauhid, jadilah pejuang tauhid di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita. Kalau sudah bagus di lingkungan masyarakat kita, kita keluar di lingkungan masyarakat yang lain. Jadi pejuang ya, jadi pejuang berarti ada action. Bukan NATO, no action theory only gitu ya. Tapi kita benar-benar jadi pejuang. Ya bukan hanya jadi pejuang pada calon capres tertentu saja, sehingga kemudian terlihat agresif kita masuk ke kampung-kampung, memperkenalkan, menawarkan capres tertentu yang kita dukung. Tapi bagaimana kita menjadi pejuang tauhid? Kita temui masyarakat, kita perkenalkan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini membutuhkan sebuah mental yang kuat. Kenapa kemudian para simpatisan tadi mereka menjadi pejuang capres tertentu, masuk ke masyarakat, dia merasa ada yang backing, ada yang dukung, ada yang menguatkan dia untuk melakukan hal itu. Sehingga dia tidak malu menawarkan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang baru dijumpainya, diperkenalkan capres yang dia dukung. Nah, kenapa kemudian kita tidak berani untuk menawarkan tauhid kepada masyarakat kita, malah kita malu, malah kita menyembunyikan? Karena boleh jadi kita belum merasakan bahwa siapapun yang memperjuangkan tauhid, Allah di belakangnya. Dulu waktu kita SMA kita rasakan betul. Saya dulu satu alma mater Ustadz Dr. Rambo di SMA 1. Aturannya nggak boleh keluar di jam pelajaran berlangsung. Takut kita kalau keluar, ada sanksinya. Tapi kita akan jadi pede keluar kalau kepala sekolah yang meminta kita atau guru yang menugaskan kita, kamu keluar dulu ke sana cari sesuatu. Pede aja kita keluar, nggak takut. Padahal aturannya sangat ketat, tidak boleh keluar di jam perkuliahan, di jam pembelajaran. Ya, ada sanksinya. Tapi kenapa kita pede keluar? Karena ada backingan. Entah guru yang nyuruh kita atau kepala sekolah yang memanggil kita. Kita pede aja, nggak takut kita. Siapapun dosen, siapapun guru yang panggil kita, kenapa kamu keluar? Kita tenang. Kenapa? Karena ada backingan gitu. Kenapa kita takut berdakwah? Ada apa kira-kira? Kenapa kita takut berdakwah? Kenapa kita takut menyampaikan kalimat hak kepada masyarakat? Ada apa? Boleh jadi kita tidak merasakan ada backingan, sehingga kita belum benar-benar menemukan keajaiban dari ayat intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat ini benar, pasti, tapi keajaiban belum kita temukan di dalam ayat itu karena kita yang belum melayakkan dan memantaskan diri mendapatkan keajaiban dari ayat itu. Kalau kita yakin dengan ayat ini, kita akan temukan keajaiban dalam perjalanan dakwah kita. Bahwa kita bantu agama Allah sekali kita lakukan, dalam arti satu bantuan kita, tapi Allah bantu kita dengan dua. Intan surullah, kamu tolong agama Allah, yang surkum, Allah tolong kamu, wa yusabbit aqdamakum. Dua sekaligus Allah bantu kita. Kita bantu Allah dengan menebarkan dakwah, Allah bantu kita dengan dua hal. Intan surullah, yang surkum, Allah tolong kamu. Apa hajatmu, apa masalahmu, Allah tolong. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kamu. Dua langsung pertolongan Allah kepada kita. Hanya satu saja syaratnya kita lakukan, Allah datangkan dua. Tapi banyak dari kita yang belum mau. Banyak dari kita yang belum mau. Baik. Selanjutnya adalah seorang ayah harus tegas namun berhati mulia dan lembut. Ini dari lihat, perhatikan doa Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang bermaksiat kepadamu ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa artinya Ghafurur Rahim? Artinya Allah itu mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Siapa yang diampuni Allah pasti disayangi Allah. Siapa yang disayangi Allah pasti diampuni oleh Allah. Maka kita hendaknya harus tegas dalam dakwah, tapi kita juga harus berhati mulia dan lembut. Begitu orang menolak dakwah kita, bukan kemudian nanti kamu ditimpa azab. Jangan.
Kita doakan. Mungkin saat ini dia belum terima dakwah kita. Tapi kita berdoa semoga suatu waktu. Coba kita belajar bagaimana Nabi SAW berjalan dari Mekah menuju ke Taif. Berapa jarak dari Mekah ke Taif? 100 km. Dari Mekah ke Taif jalan kaki. Ditemani oleh Said bin Haritsah. Ditemani oleh anak angkatnya itu. Sesampainya di negeri Taif yang dikenal, ya negeri Taif itu penduduknya adalah penduduk yang ramah terhadap tamu. Tapi ternyata dakwah Nabi ditolak di Taif. Nabi dipermalukan, dihina oleh para pembesar Taif. Sehingga satu kampung menolak dakwah Nabi, bahkan bukan hanya dengan penolakan secara lisan, tapi juga penolakan dengan lemparan-lemparan batu kepada Nabi SAW. Dilakukan oleh siapa? Semua penduduk Taif, dari para tokoh sampai para budak. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, remaja, sampai anak-anak kecil. Mereka melempari Nabi dengan batu. Anda bisa bayangkan, kata para ulama yang menjelaskan ya di dalam kitab Sirah Nabawi, bahwa Nabi ketika dilempari batu itu, beliau hanya berlari meninggalkan negeri Taif, dan beliau tidak sadar kalau ternyata beliau itu sudah sampai di Qarnul Manazil, 40 km jaraknya dari Taif. Beliau berlari karena menghindari lemparan-lemparan batu. Beliau tidak sadarkan, beliau tidak tahu kalau ternyata sudah 40 km beliau berlari. Blank aja rasanya gitu, dia cuma berlari aja. Nanti ketika kemudian beliau merasakan dingin, sudah tidak ada lagi lemparan-lemparan, baru beliau sadar ternyata sudah di Qarnul Manazil, jaraknya 40 km dari Taif. Dan kenapa beliau rasakan dingin? Karena malaikat Jibril menaunginya dengan sayap. Lalu apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kaummu terhadapmu dan mendengarkan perkataan kaummu terhadapmu. Ya Muhammad, di samping kiri kananku ada 2 malaikat, di mana mereka telah mendapatkan izin dari Allah, kemudian menunggu persetujuanmu. Jika engkau mau, 2 malaikat ini akan mengangkat bukit-bukit Taif dan membenturkan bukit-bukit itu, sehingga tak satu pun dari penduduk Taif yang akan merasakan kehidupan setelah itu." Jadi Nabi atas perlakuan kasar kaum Taif, penduduk Taif terhadap beliau, dihibur oleh malaikat Jibril dengan 2 hiburan. Hiburan pertama, Allah melihat perbuatan kaummu dan mendengarkan perkataan kaummu. Ini hiburan pertama. Hiburan yang kedua, Allah utus 2 malaikat penjaga gunung dan telah diizinkan oleh Allah, kemudian menunggu persetujuanmu. Kalau engkau mau, 2 malaikat ini akan mengangkat bukit-bukit Taif dan membenturkannya, binasa penduduk Taif. Kira-kira kalau kita ditawarkan dengan 2 hiburan ini, dari 2 pilihan itu, pilihan mana yang kita paling terhibur? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Yang paling terhibur? Ya itulah kita, karena hati kita masih banyak dendamnya. Masih banyak kebencian dalam hati kita. Orang yang menolak dakwah kita tuh kayak, kita pengen langsung lihat azab saja menimpa dia. Ya. Itu kita. Karena di hati kita masih belum tulus dalam mendakwakan agama Allah. Tapi Nabi SAW tidak terhibur dengan pilihan yang kedua. Beliau hanya terhibur dengan pilihan yang pertama. Sehingga kalau memang Allah melihat dan Allah mendengar, saya berdoa kepada Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, semoga Allah mengampuni penduduk Taif. Kalau penduduk Taif hari ini belum menerima dakwahku, semoga Allah mengeluarkan dari sulbi para laki-lakinya dan dari rahim para wanitanya generasi-generasi yang menerima dakwah Islam. Nabi terhibur dengan pilihan pertama dan bukan pilihan yang kedua. Itulah Nabi SAW. Maka seorang ayah harus tegas, namun berhati mulia dan lembut. Perhatikan surat Ibrahim ayat 37. Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguh aku menempatkan dari keturunanku biwadin pada sebuah lembah, ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sekitar baitika al muharram,
Baitullah, Ka'bah Musyarrafah, tapi belum ada Ka'bah pada saat itu. Tapi inilah sebuah visi bahwa kelak tempat di mana Ibrahim menempatkan istri anaknya akan menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh manusia nantinya, dicintai oleh manusia. Sebab di situ akan dibangun Ka'bah Musyarrafah. Sudah ada visi, tapi belum ada bangunan Ka'bah pada masa itu. Ayat ini kalau kita baca kitab Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, dijelaskan bahwa doa ini turun setelah kemudian Hajar alaihissalam menyadari langkah suaminya Ibrahim pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim berteriak, "Ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini?" Ibrahim terus melangkah menjauh, mendengarkan apa yang dikatakan istrinya tapi tidak menoleh. Terus dia melangkah menjauh. Teriak lagi Hajar, "Ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini?" Yaitu tinggalkan saya dan juga Ismail. Ismail masih bayi merah pada saat itu. Mafi syai'in huna, nggak ada air, nggak ada sesuatu di sini. Ibrahim mendengar, tapi terus dia melangkah menjauh. Kenapa? Karena Ibrahim juga adalah manusia biasa. Dia sadari diri betul. Dia adalah Rasul Allah, tapi dia juga adalah seorang suami. Dia juga adalah seorang ayah. Dan beliau khawatir kalau dia menoleh melihat istrinya dan juga putranya Ismail, dia khawatir dia jadi ragu melangkah memenuhi apa yang Allah serukan kepadanya kembali ke Palestina. Sebab Allah yang menyuruhnya tinggalkan istri anaknya di situ, kembali melanjutkan dakwah di negeri Palestina. Tapi Ibrahim menahan itu demi menunjukkan cintanya kepada Allah tidak terkalahkan, meskipun tandingannya adalah cinta kepada keluarga dan kepada istri dan juga anaknya. Cinta kepada Allah nomor satu, tidak diduakan dari yang lainnya. Tapi Hajar wanita yang cerdas, wanita yang telah terdidik dengan ilmu, terdidik dengan tarbiyah, dan ada bukti tarbiyahnya, itu buktinya tuh. Sehingga dia berhusnuzon kepada suaminya. Tidak mungkin suami saya meninggalkan, mencampakkan saya di sini dengan putranya Ismail, kecuali ada urusan yang lebih penting daripada urusan keluarganya. Urusan apakah yang lebih penting dari keluarganya yang melebihi urusan Allah? Maka langsung kemudian dia merubah pertanyaan. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat begini? Barulah Ibrahim menoleh. Karena dia masih mendengarkan panggilan itu, seruan itu. Barulah dia angkat suara dan mengatakan, "Naam, Allah amarani bihadza. Allah yang menyuruh saya berbuat begini." Hajar pun kemudian senyum bahagia mendengarkan jawaban itu. Lalu dia mengatakan, "Idzan idhab lillah li'anna Allah la yudayyunahuna." Pergilah engkau wahai suamiku karena Allah tidak akan pernah meninggalkan aku di sini. So, inilah bukti tarbiyahnya. Istri-istri kita sudah ditarbiyah, tapi suaminya nggak pulang, ya Allah, itu telepon berdering ratusan kali. Takut mungkin kalau suaminya ada sesuatu di luar sana gitu. Ya. Ada ceritanya ya, seorang syekh dengan istrinya, lalu kemudian istrinya selalu khawatir dengan suaminya. Apa kekhawatirannya suaminya itu nanti di sana mendapatkan wanita lain? Maka syekh mengatakan, "Lima setokhafi, kenapa engkau takut? Insya Allah aku tidak akan melakukan perbuatan yang haram dengan berzina." Kata sang istri, "Itu yang lebih aku takutkan, engkau mendapatkan yang halal di luar sana. Itu yang lebih aku takutkan. Aku tahu kamu tidak akan melakukan perbuatan zina, tapi yang aku takutkan engkau mendapatkan yang halal di sana." Iya. Nah, jadi huwatal iman ahibah wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka Hajar bukti tarbiyahnya itu. Ketergantungan kepada Allah, bukan pada suaminya. Rezekinya bukan di tangan suaminya, rezekinya di tangan Allah. Banyak para akhwat tidak siap kalau suaminya meninggal dunia lebih dahulu. Bayangan dia, lalu nanti yang mau carikan nafkah untuk saya. Nah, ini masih perlu ditarbiyah imannya. Udah tarbiyah bertahun-tahun masih ragu dan masih takut kalau suaminya meninggal lebih dahulu dari dia. Ya. Jangan pernah takut, rezeki kita di tangan Allah. Zukuwatil matin. Nanti bisa dilihat situ, surat Az-Zariyat di ayat yang ke-56, 57, 58. Dikaitkan ibadah itu dengan rezeki, dan Allah menjelaskan bahwa rezekimu di tangan Allah Zulkuwatil matin. Di tangan Allah yang maha kokoh. Tidak mungkin rezeki kita itu ketukar.
Nggak mungkin mati suami kita, hilang rezeki kita, nggak mungkin. Sebab rezeki kita di tangan Allah yang maha kokoh, tidak mungkin bergeser kepada yang lain. Harus kita imani dan yakini itu. Baik, lalu kemudian Rabbana Ibrahim berdoa liyuqimus shalah, agar supaya kelak ahli keluargaku menjadi ahli sholat. Faja'al afidatan minan nasi tahu ilaihim, dan agar supaya hati manusia condong kepada keluarga saya, dalam arti akhlaknya bagus keluarga saya, sehingga siapapun yang bermuamalah dengan keluarga saya menjadi cinta dan sayang dengan keluarga saya. Warzuqhu minas samarat, berikan rezeki yang terbaik dari buah-buahan kepada keluarga saya, lallahum yashkurun, agar supaya mereka bersyukur. Nanti materi ini secara khusus insya Allah akan kami sampaikan pada prinsip dalam ketahanan rumah tangga. Jadi ayat ini nanti secara khusus kita akan tadabburi pada pertemuan berikutnya. Ada materi yang berjudul prinsip dasar dalam ketahanan rumah tangga. Itu adalah ayat ini yang akan kita tadabburi. Sehingga insya Allah lebih mendalam akan kita bahas ini pada materi tersebut nantinya. Baik, mari kita lihat apa pelajaran dari ayat ini. Sebaik-baiknya lingkungan dan tempat prioritas untuk keluarga adalah yang dekat dari masjid, supaya keluarga menjadi ahli sholat. Maka ukuran dan parameter kita mencari tempat tinggal itu, cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Lihat lingkungan masyarakat yang cinta dengan masjid. Sebab sedikit banyaknya lingkungan akan memberikan pengaruh kepada rumah tangga yang kita bangun. Pada ayat sebelumnya dan ayat ini menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan Allah dengan tauhid. Dan tambahan pada ayat ini juga membaguskan hubungan baik dengan manusia melalui akhlakul karimah. Ya, karena tadi Ibrahim berdoa, jadikanlah keluargaku ini bagus akhlaknya, sehingga siapapun masyarakat yang mengenali keluarga tahu ilaihim, condong kepadanya, senang bermuamalah dengan keluarga. Untuk mengundang keberlimpahan rezeki bagi keluarga di masa yang akan datang, sangat penting bagi anggota keluarga membaguskan hubungan dengan Allah dan membaguskan hubungan dengan manusia. Jadi kalau pengen rezekinya datang berlimpah, rumusnya sudah ada di dalam ayat ini. Baguskan hubungan dengan Allah, baguskan hubungan dengan manusia. Baguskan hubungan dengan Allah, Ibrahim meminta, ya Allah, liyuqimus shalah, agar ahli keluarga saya menegakkan sholat. Bahwa sholat menjadi ukuran standar bagusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Sebab kenapa? As-sholatu khairul maudhu. Sholat sebaik-baiknya perintah Allah. Sehingga kata Nabi, ya unzur, perhatikanlah imanmu atau kedudukan imanmu di sisi Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa na'rifu makanana inda rabbina? Bagaimana kami tahu kedudukan kami di sisi Tuhan kami? Kata Rasulullah, perhatikan kedudukan perintah Allah di sisimu. Sejauh mana engkau memuliakan perintah Allah, itulah kedudukanmu di sisi Allah. Nah, dari perintah Allah, kata Nabi, as-sholatu khairul maudhu. Sholat sebaik-baiknya perintah Allah. Sekarang perhatikan, sejauh mana pemuliaan kita terhadap sholat ini. Sejauh mana perhatian kita terhadap sholat, itulah kedudukan kita dengan Allah. Kalau kita ogah-ogahan dengan sholat, sudah terdengar azan, belum qomat. Masih santai, sudah qomat, belum takbir. Masih dapat nih rakaat pertama, belum ruku. Sudah ruku masih dapatlah rakaat pertama. Dan seterusnya. Kita masih menunda-nunda, masih menggampang-gampangkan, belum memberikan perhatian. Sholat sekenanya saja, pakaiannya tidak diperhatikan yang terbaik. Tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itulah gambarannya kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, kalau kalian pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah, perhatikan kedudukan perintah Allah di sisimu. Sejauh mana kamu memuliakan perintah-perintah Allah. Kalau kamu memberikan perhatian besar terhadap perintah Allah, itulah kedudukanmu di sisi Allah. Baguskan hubungan dengan Allah, lalu baguskan hubungan dengan manusia. Faja'al afidatan minan nasi tahu ilaihi. Kalau akhlak bagus, hubungan dengan manusia bagus, itulah keberlimpahan rezeki. Makanya lihat urutan doanya Nabiullah Ibrahim. Dia tempatkan keluarga di tempat yang kering, tandus, gak ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan. Bukan rezeki prioritas pertama dalam doanya. Tapi prioritas pertama, baguskan dulu hubungannya dengan Allah. Baguskan hubungannya dengan manusia, baru rezeki urutan ketiga. Itu juga menjadi rumus, bahwa kalau pengen rezeki datang berlimpah, baguskan hubungan dengan Allah, baguskan hubungan dengan manusia, maka rezeki akan datang berlimpah.
keajaiban rezeki akan muncul. Baik. Nah, coba perhatikan. Kesempurnaan rezeki adalah dengan disyukuri, bukan dengan kekufuran. Maka budaya syukur harus diajarkan dan ditumbuhkan di tengah-tengah keluarga. Kalau sudah datang rezeki berlimpah, barulah kita doa supaya keluarga dijadikan ahli syukur. Itu urutannya sudah tepat. Ya, kalau pengen rezeki berlimpah, bagus hubungan dengan Allah, bagus hubungan dengan manusia, insya Allah rezeki berlimpah. Lalu kemudian jadilah hamba Allah yang bersyukur dengan rezeki tersebut. Kekuatan doa yang mampu merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Ya, kekuatan doa mampu merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Ibrahim berdoa agar keluarganya dikaruniakan rezeki berupa buah-buahan di lembah yang tandus kering dan tidak ada pepohonan. Jadi Ibrahim itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membatasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logikanya. Makanya di sini saya tuliskan pentingnya berhusnuzon kepada Allah dalam berdoa dan tidak membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir. Seringkali kita jadi takut berdoa meminta sesuatu kepada Allah karena kondisi realnya mustahil nih. Ibrahim tidak ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan, kok rezeki buah-buahan yang diminta. Ya. Seringkali kita ayo berdoa supaya bisa berangkat umroh nih bulan 1. Ya mau dapat uang dari mana Ustadz? Nah ini. Ya. Seringkali dia membatasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logika dia. Saya cuma penjual Ustadz. Keuntungan sehari cuma rata-rata 100.000. Bagaimana mau berangkat umroh nantinya? Inilah keterbatasan kita. Karena kita selalu mempertanyakan bagaimana kepada Allah. Jangan bertanya bagaimana kepada Allah. Sebab Allah dengan mempertanyakan bagaimana mengalamatkan keraguan kepada Allah. Allah sudah jaminkan. Wa yarzukum min haitsu la yahtasib. Wa yarzukum min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan tanya bagaimana. Pertanyaan bagaimana tidak dialamatkan kepada Allah. Pertanyaan bagaimana itu dialamatkan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu adanya kemampuan yang terbatas. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa dilakukan manusia, baru kita bertanya bagaimana. Kalau masjid ini lantai 2, tiba-tiba di lantai 2 ada anak, ya, ada anak yang terjatuh. Begitu terjatuh dia bangkit berdiri, berlari, bermain, ketawa. Nah, itu baru kita tanya, bagaimana bisa ini anak? Kok dia terjatuh, tidak sakit, tidak luka, dia malah bermain, berlari lagi? Itu baru pertanyaan bagaimana, karena mustahil terjatuh dari lantai setinggi 5 meter misalnya, tapi kemudian tidak ada cedera. Nah, itu baru kita bilang mustahil. Makanya kita katakan bagaimana bisa ini anak. Tapi kalau Allah jangan bertanya bagaimana, sebab itu artinya kita ragu kepada Allah. Ya. Allah mengatakan Allah akan datangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Udah jangan tanya bagaimana, terserah Allah. Terserah Allah. Makanya kalau kita pengen mengundang keajaiban dalam rezeki, singkirkan pertanyaan bagaimana kepada Allah. Layakkan dan pantaskan diri. Layakkan dan pantaskan diri. Hadir keajaiban. Di antaranya, jangan batasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Makanya saya seringkali mengatakan, jangan pernah takut bermimpi besar. Karena kita memiliki Allah yang maha besar. Siapa yang takut bermimpi besar, tanda dia ragu kepada Allah. Tanda dia ragu kepada Allah. Makanya saya langsung tawarkan kepada ibu, ayo daftar umrah bulan 1. Pada takut semuanya gitu. Siapa yang mau berangkat umrah? Semuanya mau. Daftarkan namanya, takut. Takut. Daftar dulu supaya Allah lihat bahwa kita punya azam berziarah ke Baitullah. Kita belum ada uang, daftar dulu. Setelah daftar, layakkan dulu dengan ilmunya. Kan ilmunya tidak membutuhkan uang. Anda bisa baca internet, Anda bisa bertanya kepada ustadz, bisa beli buku, baca buku. Bagaimana manasik umroh? Layakkan dan pantaskan diri dulu dengan ilmunya. Kalau sudah layak dan pantas dengan ilmunya, rezeki urusan Allah. Ada begitu banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak dipanggil Allah untuk umroh. Ada begitu banyak orang yang sepertinya kalau hitung-hitungan logika nggak mungkin dia berangkat umroh, tapi tiap tahun dia bisa berangkat umroh. Ya, buktinya Allah nampakkan kepada kita ini para ustadz, para ikhwah, Mas Tibi, penghasilannya berapa gitu, tapi setiap tahun dia berangkat umroh. Ya, setiap tahun berangkat, dalam setahun bisa 3-4 kali berangkat umroh. Uang dari mana coba?
Jangan hitung-hitung logika, terserah Allah gimana caranya. Terserah Allah bagaimana caranya. Tugas kita layakkan dan pantaskan diri. Maka dia mulai baca buku, dia bertanya, ya kemudian kita minta kultum, dia sampaikan materi tentang umroh. Layakkan diri. Kalau kita pantaskan diri, Allah yang akan berangkatkan kita. Ingat sekali lagi, kita bisa berangkat umroh bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita. Kita berangkat umroh karena pertolongan Allah. Seperti halnya saya katakan tadi, kita bisa sholat, kita bisa puasa, bisa sedekah, bisa itikaf bukan karena kita hebat, tapi karena pertolongan Allah pada diri kita. Kenapa logika ini kita tidak gunakan untuk juga terhadap hal-hal yang lebih menguji keimanan kita kepada Allah? Ini penting sebenarnya untuk kita menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita mengundang keajaiban dalam hidup kita dengan berani mendobrak logika kita yang terbatas. Baik, kesimpulannya, setiap orang tua harus belajar tawakal, menyerahkan urusan dan dirinya kepada Allah. Boleh meminta bantuan manusia, tapi tidak boleh berharap, apatah lagi bergantung kepada manusia. Kita boleh minta bantuan manusia, tapi jangan berharap. Berharap itu hanya kepada Allah. Kita boleh minta bantuan dokter ketika kita sakit untuk mendapatkan kesembuhan, tapi jangan berharap sembuh dari dokter. Jangan berharap sembuh dari dokter, sebab kesembuhan di tangan Allah bukan di tangan dokter. Tapi boleh kita minta pelayanan. Para peserta boleh minta pelayanan terbaik kepada panitia untuk itikaf, tapi jangan berharap kepada panitia. Berharaplah kepada Allah. Kalau Allah kemudian memudahkan panitia, bersyukurlah kepada Allah. Kalau Allah belum memudahkan panitia, bersabarlah. Tapi ingat sekali lagi, jangan gantungkan harapan kita kepada makhluk. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Boleh meminta kepada makhluk, tapi tidak boleh berharap kepada makhluk. Minta aja, makanya kita buka. Masukkan, kritik, saran, sampaikan. Insya Allah kalau kita dimudahkan Allah, kita fasilitasi. Kalau tidak ya kita bersabar, mudah-mudahan jadi evaluasi tahun depan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, mudah-mudahan tahun depan semua peserta itikaf kita siapkan laundrynya gratis gitu ya. Kita siapkan insya Allah, bermimpi aja dulu. Semoga Allah mudahkan kita ada jalannya, atau bahkan mungkin usaha Tirmizi yang buka usaha laundry gratis untuk peserta itikaf. Ya. Insya Allah tidak menutup kemungkinan. Ya, atau Abu Tolha buka cabang di sini. Cabang laundry. Ya, karena nanti insya Allah di sini ada komplek. Ada komplek depan masjid, ada sekolah kita, ada universitas kita di sini. Itu butuh laundry. Baik. Kemudian orang tua harus banyak berdoa dan memanjangkan doanya. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, mana yang lebih utama? Doa berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Saya katakan, kamu tahu nggak artinya bahasa Arab? Kalau kamu berdoa dengan bahasa Arab, kamu tahu nggak artinya? Tidak, kalau begitu bahasa Indonesia aja. Jadi, berdoa dengan bahasa Arab itu lebih utama kalau kita pahami. Kita tahu artinya apa yang kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, nggak usah. Bahasa Indonesia. Sebab dengan bahasa Indonesia kita mungkin lebih khusyuk berdoanya. Lebih merasakan, memintanya kepada Allah. Ketimbang bahasa Arab, bunyi saja, tapi kita nggak pahami apa yang kita minta. Sehingga kita tidak rasakan bagaimana seorang hamba yang meminta. Lihat anak-anak yang meminta kepada bapaknya. Sampai nangis-nangis. Tega nggak kita? Nggak tega kita kasih. Apalagi Allah yang maha lembut kepada hambanya. Apalagi Allah yang maha lembut. Anak meminta berulang-ulang, kita jadi nggak tega. Kepikiran terus, kasihan ya anak saya nggak kasih. Apalagi Allah yang maha lembut daripada hamba-hambanya. Suatu ketika Nabi SAW dan sahabat mendapati ada seorang wanita yang merupakan tawanan perang. Ya, tawanan perang dari Badar. Yang kemudian dia kehilangan anaknya. Setelah dibawa nih tawanan ke Madinah, ada seorang wanita yang kehilangan bayinya. Dia cari bayinya. Hingga kemudian ketemu bayinya. Barulah dia merasakan kebahagiaan setelah mendapatkan bayinya. Dipeluknya bayinya, diciumnya. Ya. Seolah-olah tadi dia tidak merasakan kebahagiaan karena kehilangan bayinya. Nah, Rasulullah SAW melihat pemandangan itu dan juga sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya, ahadhihi toriyatan waladaha finnar. Wahai sahabatku, menurut kalian, apakah wanita ini mau melemparkan bayinya ke dalam api?
Ya, atau riyatan waladaha finnar, apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Spontan sahabat mengatakan, wallahi tidak ya Rasulullah, nggak mungkin. Bagaimana dia tadi mencari anaknya, begitu ketemu dipeluknya, diciumnya dengan penuh kehangatan, penuh cinta, penuh kasih sayang, nggak mungkin ya Rasul wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api, nggak mungkin. Apa kata Rasulullah? Allahu arhamu bihadhihi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi, ya Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Itu kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah lebih penyayang kepada hambanya melebihi ibu ini penyayang kepada bayinya, kepada anaknya. Jadi Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu ini sayang kepada anaknya. Makanya berdoa itu resapi, pahami. Lebih utama berbahasa Arab kalau kita tahu artinya. Kalau kita nggak tahu, bahasa kita saja. Bahasa kita aja. Bahasa yang kita resapi, yang kita tahu maknanya, yang kita sadar apa yang kita minta kepada Allah. Itu yang paling penting. Berdoa dan minta kepada Allah, dan jangan pernah ragu dengan apa yang kita minta kepada Allah. Mintalah yang terbaik untuk Allah SWT, lalu layakan dan pantaskan diri mendapatkan apa yang kita minta. Baik, yang kemudian berjuanglah untuk menjadikan peristiwa sulit yang dialami oleh pasangan suami istri sebagai kesempatan untuk membuktikan keyakinan kepada Allah. Saat secara logika telah buntu mencari solusi dari sebuah persoalan kehidupan, itulah saat yang sangat tepat untuk menaikkan kuantitas dan kualitas amal soleh. Kemudian berdoa agar janji Allah dan Rasulnya diturunkan untuk datangnya solusi. Jadi kalau ada masalah, itulah kesempatan untuk kita buktikan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan husnuzonnya kepada Allah hanya sebulan, 2 bulan saja gitu. Kecewa dengan Allah, putus asa dengan Allah. Baik, alhamdulillah materinya telah selesai. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita lemparkan beberapa pertanyaan kepada ikhwan terlebih dahulu. Boleh? Hadiahnya pertama 50.000. Siapa yang bisa membacakan 2 ayat surat Al-Ahzab 21 dan surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan apa intinya gitu. Bukan terjemahan intinya dari 2 ayat itu.